pemrograman paralel dengan OpenMP dan MPI. Nah, karena ini dalam bahasa Inggris, untuk mempermudah kita, maka saya sudah mentranslatekan file ini ke dalam bahasa Indonesia. Di video kali ini itu akan membahas mengenai dasar-dasar dari OpenMP, yang garis besarnya membahas mengenai pengantar pemrograman memori bersama dengan OpenMP. Sebagai pengantar OpenMP, ada arsitektur perangkat lunak. Arsitektur perangkat lunak ini dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu yang pertama itu ada pandangan pemrogram, yang kedua pandangan pengguna, yang ketiga tampilan sistem operasi. Masih masuk ke pengantar OpenMP, yaitu model memori bersama. Topik yang dibahas yaitu kumpulan register lokal, penunjuk instruksi, serta ruang alamat global bersama. Adapun model eksekusi fork join, model eksekusi fork join itu seperti ini. Yang ini itu disebut dengan parallel region, sedangkan yang ini serial region, yang ini team of threads, lalu yang ini adalah wilayah serial. Selanjutnya ada sintaks umum dalam C atau C++. Untuk arahan compiler itu seperti ini. Jika kita mau menyertakan file untuk panggilan API, maka kita masukkan ini. Selanjutnya ada sintaks umum di Fortran. Setiap arahan dimulai dengan sentinel di kolom 1. Sumber tetapnya ini, atau ini, atau ini. Sumber gratisnya yang ini. Kalau yang ini itu panggilan untuk API-nya. Contohnya ada di sini. Bisa dilihat. Selanjutnya ada wilayah paralel. Wilayah paralel ini membuat blok terstruktur antar wilayah paralel, di mana semua kodenya dieksekusi antara awal dan akhir di setiap bagiannya, kemudian dijalankan oleh sebuah thread. Ini termasuk panggilan subroutine di wilayah tersebut. Nah, ini wilayah paralel kalau kita ingin menjalankannya. Lalu ini fungsi API-nya. Selanjutnya ada kompilasi dan jalankan. Nah, untuk menjalankannya kita perlu mengaktifkan arahan untuk OpenMP dan menghitung jumlah utas. Bahasan selanjutnya yaitu pelengkapan data OpenMP. Pelengkapan data itu ada 2, yaitu data bersama dan data pribadi. Di mana data pribadi itu dari setiap thread mengeksekusi, di mana setiap utas memiliki sendiri salinan lokal data. Kalau pelengkapan data bersama, maka hanya ada satu contoh data yang tersedia untuk setiap thread. Pelengkapan data bersama versus data pribadi. Semua data di wilayah paralel adalah data milik bersama. Nah, ini termasuk pada data global, di mana variabel global atau statis, variabel kelas atau C++ itu termasuk dalam data global. Pengecualiannya yaitu variabel lingkaran dari loop paralel atau irisan, itu merupakan pelengkapan data pribadi. Ini adalah contoh dari data pribadi.
bisa dilihat sendiri. Kemudian ada alternatif dalam C, di mana variabel lokal, yaitu yang ini, itu terstruktur secara otomatis dan bersifat pribadi. Lebih sedikit kebutuhan untuk klausa pribadi di C. Dan sebagai peringatan, yaitu variabel lokal dimusnahkan atau keluar dari cakupan di akhir blok. Variabel private dan penyembunyian. Penyembunyian atau penyamaran diprivatisasi, di mana variabel yang diidentifikasikan dalam ruang lingkup di luar wilayah paralel. Klausal pribadi pertama. Selanjutnya ada berbagi pekerjaan di OpenMP. Berbagai pekerjaan itu mencangkup penjadwalan loop manual, di mana distribusi pekerjaan berdasarkan ID thread. Pekerjaan hanya bekerja dengan mudah untuk loop kanonik. Kemudian code-nya itu kompleksitas. Pembagian kerja yang kedua yaitu loop paralel, di mana loop paralel itu ini yang warna hijau ini, dia menyatakan bahwa loop akan didistribusikan di antara thread. Pembagian kerja yang kedua yaitu konstruksi gabungan, di mana ini merupakan blok yang terstruktur. Berikut ini adalah contoh konstruksi berbagai kinerja, di mana pemrosesan matriks dengan struktur untuk loop bersarang, untuk looping bersarang. Beberapa klausa konstruksi work-share. Ada contoh konstruksinya yaitu secara pribadi pertama, pribadi terakhir, dan seterusnya. Kemudian ada looping pembagian kerja, ada statis, dinamis, dipandu, waktu proses, dan seterusnya. Selanjutnya ada looping pembagian kerja, yaitu jadwal ayat yang dapat dilihat di gambar ini. Nah, sekian dari video kali ini. Terima kasih.